Biang keroknya nih. Ini si biang kerok ini. Ngeblok tempat banyak banget ini. Hei kamu. Cabe-cabean ini. Dasar cabe-cabean. Kenapa aku tanam bunga? Karena fungsinya adalah sebagai refugia. Gua yang kemarin hampir sekarat itu sudah mau. Di sini juga ada wifi. Gue bungain buat bibit sih. Nanti dia akan keluar yang kayak sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kebun, apa kabar hari ini? Sekarang di sini sore, itu mataharinya habis asar ini, dan hujan tadi, makanya ini agak becek di sini di kebun. Hari ini aku mau update kebun ya, teman-teman. Kemarin pada nanyain juga, Mas, update kebun dong. Udah lama banget gak update gitu. Jadi oke, ini aku update mulai dari sini deh. Ini ada beberapa anggrek. Kenapa aku tanam bunga? Karena fungsinya adalah sebagai refugia atau tanaman pengalih hama. Jadi ketika ada hama datang mau nyerang ke anggur atau ke stroberi atau ke tanaman-tanaman lain, dia akan perhatiannya teralihkan oleh si bunga-bunga ini. Di sini ada bunga, di sini juga banyak bunga-bunga ini. Lili hujan, rain lily. Dan kondisinya sudah banyak rumputnya. Ini harus dibuangin. Nah, ini tuh biji-bijinya ada di sini kalau nggak salah. Ini harus dibuangin, dibersihin. Oke, mulai dari sini lagi. Ini ada beberapa anggrek, dendrobium, ada beberapa tanaman-tanaman hias, sisanya selain di depan, terus selain juga yang pada mati. Jadi ada beberapa. Ini juga dikasih sama teman-teman. Di sini ada masih tanaman-tanaman hias. Ini sirih Pilo Brazil, ini Pilo Brazil ini. Ini pertumbuhannya banyak banget tuh. Ini saya tanam cuma satu ruas doang. Terus di sini ada rak pot-pot atau apa bekas gitu. Ini ada semprotanku. Ini 7 liter, masih manual. Pengen punya yang elektrik tapi ntar lah, masih belum butuh. Orang kebunnya masih seuprit juga. Terus di sini ada apa sih namanya, tempat fermenter. Jadi ini itu adalah tempat aku buat pupuk organik cair. Nah, dia itu ada ininya, jadi kayak ada fermenternya gitu. Jadi ketika kedap udara itu nanti di sini diisi air, terus biasanya akan mengeblok bakteri-bakteri jahat atau apapun yang bersifat jahat untuk masuk ke dalam proses fermentasi ini. Ini ketutup kedap banget. Terus di sini ada, pokoknya kedap lah ini, drum ini, dan di sini untuk memanennya. Jadi tinggal panen aja. Ini pupuk. POC ini asam amino, ini POC dari cucian beras. Ada 3 sih sebenarnya. Jadi satu cucian beras, POC, satu asam amino, satu lagi itu asam humat. Itu buat dari enceng gondok. Enceng gondoknya itu diambil dari empang ya, dari belakang sana itu. Difermentasi dengan M4, dia akan menjadi asam humat yang bagus buat media tanam kita. Oke, di situ ini ada fermenter, ada 2. Satu lagi dipakai buat itu sih. Jadi buat apa kemarin? Filter kolam. Terus di belakang sana itu ada stok media tanam di ember-ember itu. Itu ada media tanam buat sayur, media tanam buat tanaman hias, media tanam buat bibit, itu saya beda-bedain. Oke, itu sebelah sini udah. Terus kita ke sini. Nah, ini tuh tanaman lemon gua yang kemarin hampir sekarat itu sudah mau mati karena akarnya busuk dan batangnya tuh diserang kayak kutu gitu. Ku coba recovery lagi, ternyata dia masih bisa keluar tunas. Mudah-mudahan dia baik ya. Ini ada timun. Nggak tahu ini tukulan gitu, tumbuh sendiri. Tapi kayak pertumbuhannya juga nggak bagus ya. Terus di sini ada bunga-bunga. Tadi fungsinya sebagai refugia ataupun sebagai indah-indahan sih, biar kebunnya nggak monoton hijau-hijau mulu. Ini juga ada bebungaan. Ini sudah mulai pada keluar kuncup-kuncup. Ini kerai. Ini keraiku juga kayaknya keserang hama yang dari sini deh, ketularan. Kemarin terlambat nyemprotnya. Gak apa-apa, kayaknya dia bisa survive ini. Masih bisa bertahan, mudah-mudahan sih. Terus yang bawah itu apa sih, Mas? Rimbun banget.
Ini tuh radis. Ini tuh apa ya? Lobak, kayak lobak itu sih. No. Ini harusnya sudah waktunya panen sih. No. Ini udah harus waktunya panen kayaknya nih. No. Ini kalau dicabut tuh dibuat campuran jus nanti sama apa namanya? Daun kale, enak banget ini. Ini banyak banget sana. Oke, dan ini batang anggur kesayanganku yang kemarin keserang hama. Nih kalau kalian punya pohon anggur, kalau udah ada kulitnya udah pada rapuh kayak gini, mending dikupasin ya, karena dia akan jadi sarang dari si kutu perisai namanya. Jadi dia akan menempel di sini. Nah kayak gini nih, kayak gini kecil-kecil gitu. Dia akan nempel dan menghisap nutrisi dari si batang tanaman ini. Nanti pertumbuhan tanamannya akan kerdil gitu. Ini sudah saya rambatkan ke sana. Ini sebenarnya kemarin aku potong, jadi tunas barunya itu saya bikin batang sekunder baru. Terus nanti dia akan ada batang tersiernya, nanti buahnya akan muncul dari batang tersier ini. Sama ini juga anggur. Ini juga anggur. Sudah aku replant di sini, udah aku potong di sini. Nanti dia akan keluar tunas baru, dan tunas barunya ini akan jadi batang sekunder yang akan mengeluarkan batang-batang tersiernya. Sampai sana. Ini juga. Nah, kutu kebul tuh kayak gini nih. Kalau teman-teman bisa lihat. Bisa nggak? Yang putih-putih kecil-kecil itu, kelihatan nggak? Nah, itu namanya kutu kebul. Nah, itu harus bukan kutu kebul, namanya kutu perisai kalau kutu kebul sih. Nah, ini harus dikopakin. Ini kemarin telat. Ini harusnya digosokin sama neem oil. Terus nanam anggur di iklim tropis itu, kalau kita nggak pakai naungan atap tuh biasanya kayak gini nih penyakitnya, nih jamur. Ini telat nyemprot. Biasanya kayak gini nih, jadi kayak karatan gitu daunnya. Tapi nggak apa-apa, ini disemprot, terus yang di sana udah tumbuh baru bagus. Terus apa ya? Ini tuh cikur. Ini kencur nih, kencur udah lama banget ini nggak dipanen. Udah banyak banget nih. Jadi kalau kebutuhan juga nggak banyak kan. Terus ini tuh udah tua banget kayak gini nih, cikur. Paling kalau butuh buat masak kan segini doang ya. Segini ambil nih. Segini sampai tua nggak keambil-ambil. Sama di sini juga cikur tuh. Aku manfaatin dari talang bekas. Di sini ada lidah buaya yang sudah lumayan gede. Ini selain bagus buat dikonsumsi ya, lidah buaya ini bagus juga buat campuran pestisida sebagai perekat. Pestisida supaya dia menempel di tanamannya, kalau kena hujan nggak terlalu luntur lah gitu. Selain buat bagus buat kesehatan, bagus juga buat pestisida. Terus ini ada monstera. Ini tuh aku tanam cuma dari bonggol kecil gitu ya waktu itu. Cuma waduh, ini daunnya segini, ini tapak tanganku segini. Perbandingannya, apalagi daun barunya tuh, aduh Tuhan, itu gede banget. Dan sepertinya ini tuh harus dipindah karena sudah mengeblok semua yang ada di dekatnya. Terus nggak kebagian cahaya gitu lah deket-deket dari dia gitu, harus dipindahkan. Nggak tahu dibuang kemana, nanti dipindah ke depan atau harus dievakuasi ke satu tempat, nggak tahu kemana nanti. Di sini ada kolam, ada 2 lubang. Ini tuh buat yang dewasa, ini buat yang remaja. Ini udah sering kupanen sih yang ini. Yang ini sudah mulai gede-gede juga tuh. Nanti kita kasih makan ya biar dia keluar. Oke, itu di lantai 2 itu seperti itu. Kemudian lagi itu pintu rumah. Terus kebunnya seperti ini. Ini sebenarnya kalau kering itu lumayan bagus, lumayan bersih sih. Biasanya aku pakai pagi buat olahraga atau buat meditasi, buat yoga. Di sini enak banget karena udaranya masih segar, udara dari danau ke sini, dan enak banget lah pokoknya.
Terus kalau lagi pengen kerja, ini mejanya tinggal dibuka gini. Nah gini, nah jadi meja deh. Nah ini bisa buat kerja, oh kan, bisa bawa laptop ke sini karena di sini juga ada wifi. Terus kita naik ke atas. Ini yang digantung nih strawberry. Ini tuh masih bebungaan. Ini masih tanaman-tanaman hias yang hidup segan mati tak mau. Tapi kayaknya bagus yang itu. Terus ini tuh ada filter tadinya untuk ini. Tapi ternyata lele itu nggak suka air yang jernih. Dia tuh sukanya air kayak gini nih. Ketika aku kasih filter justru malah beberapa tiap hari ada yang mati satu gitu. Tapi ketika didiemin kayak gini, asal dikasih apa namanya, hawas-hawas, apa sih ini, gelembung udara, hawas-hawas apa sih mas? Jadi dikasih gelembung udara tuh dia baik-baik aja dan seger-seger, bagus-bagus, nggak ada yang mati. Kita ke atas, ini ada bunga-bungaan. Ini masih ada bit-bit tadi itu, radis, bit. Nah ini ada bayam Brazil yang pada mati, nggak tahu kenapa. Kayaknya telat nyiram deh ini. Kemarin sempat ditinggal 4 hari rumahnya. Jadi kayaknya yang dititipin nggak ngecek ini. Kayaknya ini ada sprayernya mati. Jadi yang sebelah sini mati. Oke, terus. Nah ini penampakan dari atas seperti ini. Penampakan seperti itu. Nah ini aku kemarin nanam bawang dari bonggol, dari bibit yang ada di dapur. Lumayan. Sini lumayan tuh. Ini juga. Terus ke sini. Nah, ini ada cabai-cabean. Ada cabai-cabean di sini. Ini tuh sebenarnya udah mati kemarin. Terus aku pangkas, terus dia tumbuh tunas baru satu. Ya lumayan bawa hasil. Ini tomat. Ini tomat juga tomat tukulan semua kemarin. Ini sebenarnya bibit di sini, cuma bibitnya lagi kosong. Ini ada cabai. Ada tomat, ini jenis-jenis tomat cherry sih kayaknya. Jadi karena dia memanjang ke atas gitu. Dan ini beberapa sudah mulai memerah, terus ini juga mulai ada yang pentil-pentil juga. Nggak fokus ya. Oke, nah tuh. Terus di sini jeng-jeng kebunnya. Ini kemarin ditinggal berapa hari ya? 4 hari ya? 4 hari apa 5 hari gitu. Jadi ini bayamnya sudah jadi bayam raksasa semua. Ini kayak harus dibongkar. Daunnya sih kayaknya masih bisa di sayur ya. Sama-sama itu sampai saja. Bakso segede-gede itu. Sama ini yang bawah juga nih. Ini tuh sawi Hongkong. Sengaja aku bungain buat bibit sih. Nanti dia akan keluar yang kayak kecil-kecilnya itu. Terus di dalamnya kayak ada kacang-kacang polong yang kecil gini. Nah nanti dalamnya dia ada bibitnya, ada bijinya. Itu bisa ditanam kembali. Itu. Terus apalagi ini yang sering banyak ditanyain, ini potnya beli di mana mas? Aku sudah ada kasih link di Instagram, atau nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Aku beli potnya di mana. Sebenarnya ini pot gantung, cuma aku susun aja ke sini biar kece aja karena emang tempatnya space-nya kecil, jadi ya kita harus pintar-pintar ngakalinnya supaya kita bisa nanam banyak tapi nggak memakan tempat gitu. Di sini ada cabai. Ini cabainya pedes banget ya. Tapi kayaknya telat panen juga ini kemarin. Jadi udah pada kering kayak gini. Nah ini buat bibit sih banyak, tapi buat bibit masa sebanyak ini sih mas. Oke, itu sini ada kemangi. Terus di sini ada apa nama? Yang biasa buat macak itu, aduh lupa namanya. Kucai, ya Allah, ini kucai. Terus ini ada kale-kaleku, kale-kale kesayanganku. Ini ada kale-kale semua, kale. Ini kalenya jadi kerdil karena dia nggak kebagian cahaya. Mungkin akan kupindah. Sama itu terongnya juga kerdil, 2, udah mulai berbunga juga. Karena keblok sama si
ini nih beang keroknya nih. Ini si beang kerok ini ngeblok tempat banyak banget ini. Hei kamu, cabai-cabean ini, dasar cabai-cabean. Nah ini cabai-cabainya. Ini tuh aku tanam di ember itu guys, ember-ember cat bekas itu aku lubang-lubangin. Terus dia buat nanam gini banyak. Ini beberapa udah kering juga sih. Ini harus dipanen nih, besok kita panen ya. Besok aku panen ini. Nah itu sini cabai-cabean udah mulai banyak. Ada cabai. No, buahnya kayak gitu. Banyak. Ada paprika, ada paprika no. Ada paprika. Oh ini ada paprika orange. Hey. No, ada paprika orange juga. Ini kayaknya mau buat bibit dah. Buat ditanam lagi di sini nanti. Di sini nanti aku ganti dengan paprika aja yang pohonnya nggak terlalu gede. Kalau si cabai nggak tahu dia ngeblok tempat, bahaya ini. Kawan-kawannya nggak kebagian cahaya. Ini bawang merah. Ada beberapa yang nggak tumbuh. Yang sebelah sini malah nggak tumbuh semua. Kayak gara-gara kemarin berapa hari itu panas waktu ku tinggal. Terus nggak tahu mesinnya mati atau gimana. Ini kan lagi proses nyiram nih. Nah siramnya seperti ini kawan-kawan. Aku pakai otomatis. Jadi setiap sore dia nyiramin. Dan ketika disiram di bawah seperti itu, di atas seperti itu dia akan netes ke bawah semua. Jadi semua tersirami. Ini kalau sore itu anginnya lumayan sembribit. Anginnya lumayan kenceng. Terus ya, yang di sini ini kayaknya mau aku ganti lagi dengan itu guys, dengan apa namanya? Dengan das bucket hidroponik, karena dia udah ngeblok cahaya dari, kalau pagi kan dari sana soalnya. Kalau pagi itu dia ngeblok cahaya gitu di sininya, yang bawah sini nggak kebagian cahaya pagi. Kayaknya aku mau ganti hidroponik, yang dia kan hidroponik potnya kecil-kecil ya. Nanti buat tanaman tomat aja di sini, karena ini dulunya sih emang diperuntukkan buat tomat hidroponik Dutch bucket di situ. Nanti aku akan ganti lagi kayaknya. Terus yang ini ember-ember bekas ini nggak tahu nanti dipindah kemana. Itu oke, itu dulu sementara update kebun untuk edisi sekarang. Ini kalau sore itu duduk di sini enak banget ya. Sunsetnya biasanya di sana, bagus banget sunsetnya. Menikmati suasana senja di kebun. Wah itu kalau di bawah seperti itu, saya juga. Oke sobat kebun, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalau aku upload video baru teman-teman dapat notifikasi. Itu aja untuk update kebun bulan Agustus 2022 ini. Semoga nanti aku bisa update tiap bulannya. Ini rencananya mau diobrak-abrik lagi nih, mau di redesign lagi supaya kebunnya nyaman lah buat kita berkebun dan buat santai-santai. Gitu sobat kebun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu.